Alright guys, welcome back with me and my wife di sini, Agatha Marcella. And tonight, kenapa gue bilang tonight? Karena ini udah malam. Karena ini udah malam nih, kita lagi honeymoon di part 1. Part 2. lagi honeymoon lah di Aussie, di Sydney tepatnya. Dan ini iseng aja kita buka Q&A yang sebenarnya kita udah tahu kayaknya ya. Apa tuh? Kalau pertanyaannya pasti itu lagi sih, tapi tidak apa-apa. Jadi kita akan menjawab di sini ya guys ya, segala pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke, langsung aja kita mulai kan sayang. Boleh, dari pertanyaan pertama. Tunggu. Ini agak susah nih, kamu yang baca pertanyaannya ya. Kita dipilih ya? Iya, tapi aku tuh agak bingung ya untuk milihnya ya. Jadi kamu aja deh yang bentar. Dari DK14. Kalian kenal dari dulu kan? Kenapa memutuskan menjalin hubungan sekarang? Karena kamu sudah tahu alasannya, kamu yang jelasin. Karena apa ya? Ya sebenarnya udah kenal dari dulu, memang udah dari lama, dari kayak tahun berapa ya? 2016. Oh, Oh ya tahun 2016 apa 2017 gitu. Ini timernya udah ya 2016 atau 2017 gitu. Terus ini aku jelasin semuanya, cerita semuanya. Ya. Detail. Ya. Maksudnya apa yang kayak kamu kenapa detail tapi seru. Ya intinya aja ya sebenarnya. Maksudnya kenapa kamu nggak? Iya nggak apa-apa. Jadi tuh intinya di 2017 itu sebenarnya dia udah 2016 atau 2017 lupa. Pokoknya dia udah deketin. Tapi katanya karena gue nya nggak bales chat, dia bilangnya ya nggak sih kayak gitu ya. Nggak bales chat. Salah satunya itu. Iya, jadinya nggak lanjut deketin karena katanya gue nggak ada lampu hijau, sama dia ngerasa katanya dia belum ada duit, belum sukses kayak gitu. Iya betul. Ya katanya dia bilang gue high maintenance gitu, nggak bisa diajak makan pinggiran dan lain-lain gitu lah. Padahal abis itu tapi ya iya, tapi emang iya. Iya. Cowok manapun yang ngeliat kamu pasti ngeliatnya high maintenance. Enggak weh, kalau misalkan tahun itu mah enggak lah, kalau tahun 2017 mana ada kayak begitu anjir. Atau soalnya kamu mau gimana pun juga kamu udah nge-YouTube di saat itu. Oh, karena dulu sempat main sama ini salah satu personal LDP gitu. Disangkanya mungkin gue setengah tuh, padahal enggak. Nah intinya abis dari 2017 itu kita akhirnya masing-masing punya pasangan. Betul. Bener kan? Betul. Terus abis itu punya pasangan, kayaknya cukup lama deh satu-satu. Maksudnya dia juga lama, gue juga lama. Tapi kalau gue itu yang gue lupa lah pokoknya siapa yang udah duluan pokoknya. Tapi kita memang ada kayak apa ya namanya? Memang masih temenan. Iya. Tapi abis itu mulai kontekan yang lagi itu di saat pokoknya dia udah putus, gue nggak tahu kapan putus. Habis itu nggak lama gue putus. Nah pas gue putus itu gue nggak tahu dia dapat info dari mana. Pokoknya tiba-tiba dia deketin gue kayak gitu. Yo, kayak udah siap langsung. Nggak, pokoknya tapi gue nggak tahu dari mana sih. Pokoknya kayak bener-bener pas banget. Nggak, itu insting cowok aja. Enggak sih, kayaknya dapat bocoran dari orang dalam. Ya bisa jadi. Ya tapi kurang lebih kayak gitu lah guys. Iya. Karena chat gak dibalas dan karena gue ngira dia tuh emang high maintenance aja kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu lah. Padahal setelah dijalanin enggak. Ya tapi kalau seandainya nih, misalnya gue udah deketin dia dari 2017 ya, dengan sifat kita yang masih kayak bocah, nggak bakal sampai dikasih. Nah kayak gitu sih guys, intinya udah dari lama banget terus bisa kayak tiba-tiba deket lagi itu memang karena posisinya sama-sama udahan. Dah. Karena tadi pertanyaannya serius banget, aku lanjut ke pertanyaan kedua ya. Dan ini pertanyaan yang kedua agak lebih ringan. Gimana rasanya nikah sama kufra? Sama kufra? Kok aja sih? Kok kufra ini? Karena kamu muka gue jelek. Kamu jebak. Kayak setan. Kamu jebak. Kufra kan bulat satu doang. Gini loh, kan kufra kan waktu dia kan kufra kan skill 2 loncat. Jadi kepotong ya, maaf ya guys ya. Jadi kan kufra itu kan lompat-lompat nih. Jadi ya emang kalau cewek jebal tuh kalau lari tuh begitu pasti. Ya gitu guys ya. Gue lebih ke Esmeralda harusnya. Kenapa kufra sih jelek banget? Karena emang cuma kufra yang lompat-lompat. Kalau memang hero-hero lain next gitu. question. Jadi ya itu nggak bisa dijelaskan ya guys ya. Tapi kita sebagai lelaki kita pasti mengerti. Gak boleh gitu, nggak ada kufra. Kufra ya guys ya. Next. Faisal, ada hal baru nggak yang baru diketahui after nikah? Kamu dulu deh. Kalau gue sih jujur kagak ada ya, karena gue benar-benar udah tahu selama 3 tahun ini. Men, kita berantem kayak orang gila men. Harus bisa dijelasin. Kita berantem kayak orang gila nih. Downsnya gila banget guys. Kayaknya World War aja kalah bangsat. Karena kayaknya sama-sama dua orang ini sih keras sih. Kalau misalkan mau ngomong alfa beta, kita nih sama-sama dari duo alfa aja. Iya, duo alfa dan duo sensitif lah. Iya, tapi sensitif kan gue. Iya. Iya. Kalau kamu? Kalau aku nggak ada sih. Apa ya? Oh nggak ada sih. Kayak
kalau dia sendawanya bau sampah. Itu aja kan udah nggak. Tapi kan hal baru sebenarnya nggak harus menangkap sifat juga ya. Iya. Maksudnya setelah malam pertama ada yang kamu nggak ada ekspektasi. ya. Kalau gue sih, oh iya benar ya, membahas itu luar biasa. Tapi nggak ada ekspektasi kalau itu anjing. Orang ngomong gitu. Hanya kesana terus. Ya kan, memang kan kalau misalnya apa yang harus diketahui setelah menikah kan nggak harus tentang sifat. Gak sih 18+ ya. Ya, tapi namanya juga habis nikah ya kan. Tapi nggak intinya jawabannya nggak ada hal yang baru yang diketahui. Gue lanjut lagi ya. Dari Rahmata Akbar, Biken paling suka gaya apa, Ci? Gak kelihatan udah. Enggak. Apa ya? Itu gaya apa? Gua ini. Gua itu gayanya ini, guys. Apa namanya? Batista. Batista tuh apa? Pemain Smackdown lagi. Pentingnya. Enggak, kalau Enggak lah. gayanya pasif. Gayanya pasif. Pasif persuasif. Persuasif. And ya, gitulah. Pasif persuasif. Enggak ketawa. Gaya apa anjir? Gaya apa sih? Enggak ada lah. Pertanyaannya gaya Kita apa? suka dengan semua gaya. Pertanyaannya gaya apa? Ya, sebenarnya gaya berenang kali ya, enggak tahu lah. Apalah. Oh, ini buat aku nih. Oh iya. Dari Ioriren, buat Biken gimana perasaan lu Ken nikah sama cewek yang lebih tinggi dari lu? Tapi ini kamu sebenarnya malu gak sih nikah sama cowok yang lebih pendek? Kan kamu udah ditanya jawab, kamu dong. Ya nggak apa-apa ya, tanya Aku dulu aja. juga, aku sebenarnya emang gak mentingin fisik. Terus aku kayak emang demennya sama cowoknya kalau bisa nggak cakep gitu. Kalau Oke, jelek gue nih maksudnya. ya tapi emang iya nggak mentingin fisik jujur. Terus ntar pasti dia ngomong iya mentinginnya duit. Banyak yang bilang aku ganteng. Nggak, tapi ntar pasti dia ngomong iya tapi mentingin duit soalnya. Gak ada, nggak kayak gitu. Ya jelas, gue juga punya duit, kan dia doang. Dia juga pekerja keras ya guys ya. Jangan begitu ya guys ya. Tapi intinya mau dia tinggi, pendek, tetap cinta. Ya, kalau gue nikah sama cewek yang lebih tinggi sih, udah gitu. Iya. Karena gue malah pede banget. Aduh gue ngomong mulu nih udah lu ngomong. iya, gue terlalu pede sih, jadi gue biasa aja. Malah gue bangga sih gue punya cewek yang lebih tinggi daripada gue. Jadi lebih enak-enak aja sih. Dia pede banget sumpah kalau masalah tinggi badan sama semuanya lah, pokoknya pede banget. Dia nggak pernah ada ngerasa gimana tapi malah lebih bangga gitu. Malah lebih mantap. Oke, pertanyaan sekarang lanjut buat kamu sayang. Aku yang bacain dulu aja ya. Dari HFNMGDP, red flag Lord Biken yang kebawa sampai nikah ada nggak? Nah, jujur saja, red flag. Oh, red flag tuh banyak. Red flag tuh banyak. Ini sebenarnya gue benci banget ya sama yang bikin bahasa ini ya, red flag kan. Lu anjing Cok yang bikin bahasa red flag gini ya. Yang Nggak jelas, Cok. apa ya? Sensitifnya red flag juga ya? Sensitif ya. Nggak mesti iya sensitif red flag. Tapi Brandon nih lumayan sensitif, nggak lumayan, sangat sensitif. Kayaknya melebihi dari lelaki manapun, dia tuh udah kayak paling sensitif. Kalau mau dibilang over sensitif kayaknya. Ya. Lumayan sih. Kayak gue berasa mungkin aku boleh ngomongin hal yang Boleh. Kayak gue rasanya tuh kayak lagi pacaran sama cewek jadi guys sebenarnya. Tapi bukan maksudnya gue ngatain dia kayak cewek, enggak. Tapi maksudnya sensitifnya tuh beneran kayak cewek. Kadang gue pun sensitif banget, tapi dia tuh kayak udah di level atasnya gue gitu loh. Tapi sebenarnya enggak sih, menyesuaikan sih ujung-ujungnya ya. Tapi masih ke bawah pasti kayak gitu. Karena tapi gue juga sensitif sih, jadi kayak sering berantem dulu. Iya, makanya sebenarnya sama gue tuh susah banget guys, karena gue tuh sesensitif itu aja. Tapi puji Tuhan dia mau mengerti itulah, dan gue pun juga mengerti ya, karena dia pun juga sensitif sih. Iya, tapi enggak, kalau yang ke sekarang tuh malah bukan ke red flagnya doang, malah green flag. Green flagnya juga banyak guys. Maksudnya justru dari awal tuh dia tuh nggak kayak gini gitu, maksudnya bukan kayak Brandon yang sekarang. Justru sekarang tuh malah kayak makin membaik, terus makin sweet, makin. Beb, tapi kamu boleh katain aku apapun di video ini ya. Enggak, tapi memang emang dulu aku sebangsat itu kan tadi. Iya, aku udah ngomong. Iya. Emang dulu dia sebangke itu, tapi maksudnya ya aku juga. I mean I'm trying aja gitu kan. Aku juga ada bangkitnya juga, cuman tetap bangkit. Cuman ya berubah gitu kan. Tapi ini aku salah satu ya. People tuh nggak change, anjay. Orang tuh nggak berubah, tapi develop. Jadi maksudnya berkembang menjadi lebih baik. Boleh sih, kamu keteguhan juga sih kamu. Berkembang biak. Berkembang biak kayak gitu. Oke, next. Dari nih kamu yang banyak pertanyaannya deh. Dari Adi Prabowo 12. Buat kalian mau punya anak berapa dan kenapa mau punya anak segitu? Ini sebenarnya kamu udah jawab apa? Kan jujur aja. Ya, ini sebenarnya harus gue yang jawab. Gue tuh
jujur sebenarnya dari dulu gue pengen punya anak tuh mungkin 2 atau 3. Ya, dari dulu nih. Cuman setelah gue nikah sama dia adalah termasuk seorang cewek yang lumayan takut dan dia tegang banget buat namanya melahirkan ya guys ya. Karena melahirkan bisa merubah body, bisa lu mesti bertahan dalam 9 bulan, lu gak boleh makan apapun, dan itu semua tuh bakal bikin dia stres menurut gue. Dan setelah gue mengenal dia lebih lanjut, gue rasa 1 anak pun udah cukup gitu. Karena dengan dia udah punya 1 anak pun dan kita udah bisa ngelewatin 9 bulan itu, menurut gue itu udah luar biasa banget dan udah lebih dari cukup lah. Yang penting kita udah bisa punya, dia udah bisa ngelewatin semuanya, itu udah lebih dari cukup. Jadi gue gak berpikir untuk bisa punya 2 atau 3 anak sih untuk sekarang. Kalau aku sebenarnya dulu mikirnya mau child free karena memang itu benar. Saya takut untuk mempunyai anak ya, karena saya ini tipe badannya kan emang cewek beda-beda ya. Saya salah satu yang gampang gendut dan dan susah balik lagi ke badan yang semula. Tapi karena balik lagi menyesuaikan pasangan. Betul, tapi emang juga pengen suka anak kecil dan maksudnya pengen suka anak kecil, pengen punya anak juga gitu. Cuman kayak sebenarnya karena takut aja gitu buat bukan ngandung, proses selama kehamilannya gitu. Tapi mau buat punya anaknya mah kayaknya nggak takut gitu, ngerti gak sih? Ngerti gak sih maksudnya? Wah, tapi it's gonna be 9 bulan yang pasti penuh perjuangan lah guys. Jadi gitu. Ya gitulah. Tapi dia nih guys, gue mau kasih tau ya, dia ini adalah apa ya, bini gue nih se-insecure itu coy. Dia gak percaya diri menurut gue. Iya. Jadi gue butuh support dari lu pada semua untuk selalu meyakinkan bahwa dia tuh cantik ya guys ya. Tolong bikin percaya diri dia tuh naik. Padahal gue selalu bilang dia tuh cantik, tapi dia tuh kayak gak pernah merasa diri cantik. Gue juga gak ngerti kenapa. Jadi kalau misalnya kayak nikah gitu, dia tuh takut banget kalau misalnya kayak dia penampilannya berubah. Pokoknya kalian harus yakinkan dia kalau dia tuh cantik. Oke, komen sebanyak-banyaknya kalau dia tuh cantik. Oke. Itu mah dipaksakan ya, jadi nggak pede ya. Agak, tapi memang harus gitu. Next durasi. Next dari Ainan Sofian. Maaf ya, ini banyak banget pertanyaan kayak gini. Kak, gimana sih punya suami soft spoken panglima? Wah, gila soft spoken. Enggak, tapi jujur kamu harus cerita dari POV kamu. Kamu dapet cowok nih kayak aku gitu loh, dengan suara yang gede gitu. Gini guys, sebenarnya ya, gue tuh awal deket sama Brandon lagi itu, jujur gue tuh nggak tahu kalau dia, tapi ini beneran swear, gue nggak bisa sebut karena dosa, tapi beneran swear, gue tuh nggak tahu kalau dia tuh teriak tuh sekencang itu gitu. Karena gue kenal dia itu di saat 2017 itu, suara dia tuh kayak gitu nggak sengebas itu, cuman kayak gitu, keren gitu ngomongnya. Karena pas yang lagi modusin gue, kenalannya juga nggak diceritain yang tadi ya, belum ya kenalan. Nanti ada aja ya nanya. Ya intinya kayak gitu. Jadi maksudnya gue nggak tahu kalau dia tuh cempreng itu dan seteriaknya tuh seberisik itu gitu. Jadi begitu pas gue tahu dia begitu, kayak dia ngevlog depan gue, suara dia sekencang itu, jujur agak shock ya guys ya. Terus kayak dia kan kalau teriak kenceng banget, agak makit gitu ya, jadi kayak nusuk ke kuping guys. Kadang tuh itu juga bisa bikin, dulu salah satu hal yang bikin kita ribut juga ya, kayak gue jadi bad mood gitu karena ngedenger dia teriak-teriak kenceng-kenceng gitu. Itu sih, apa lagi ya lanjutannya. Ya udah, tapi sekarang sih udah terbiasa ya Pak, cari solusinya gitu. Kalau dulu kan mungkin jadi kayak bete, tapi gue nggak pernah kayak aduh jangan teriak gitu lah gitu. Kayaknya nggak pernah nyoba. Maksudnya kalau mau teriak aja agak jauhan gitu. Tapi dulu aku ngomongin Bapak gitu. Ini mah kamu yang harus cerita, bukan aku. Intinya kayak gitu. Aku cerita pertanyaannya buat kamu. Intinya kayak gitu. Ya tapi maksudnya fine aja udah sekarang. Tapi fine aja, tapi tetap cari solusi. Jadi kayak gue tuh lebih kayak misalnya dia gitu mau ngevlog, gue sih bukannya malu ya guys ya, sebenarnya sih gak malu. Dulu awal sempat ada malu kayaknya ya kayak malu karena nggak biasa. Malu apa enggak ya? Bukan malu yang kayak malu gitu, enggak loh, maksudnya dia teriaknya kenceng banget kan, orang semua jadi ngeliatin. Dan gue tuh ya sekali lagi gue tuh insecure, terus nggak suka orang-orang tuh mandangin gue gitu. Padahal maksudnya bisa aja kan mandanginnya secara positif kan, kayak wih nge-vlog gitu kan. Tapi gue ngerasa itu selalu pandangan itu artinya kayak apaan sih kayak gitu, padahal nggak semua selalu kayak gitu. Cuman dulu tuh gue begitu, tapi sekarang karena gue terbiasa, jadi setiap kali dia teriak begitu ya gue kan ketawa-ketawa. Kalau dia ngeliatin gue juga ketawa-ketawa, jadi bawa enjoy. Tapi tetap setiap dia teriak gue mungkin agak kayak maju sedikit ke depan gitu, jadi kayak nggak terlalu makik ke kuping. Karena dia intinya tuh masih mikirin apa ya, keadaan sekitar orang-orang loh. Tapi kalau kamu lagi teriak tuh bukan mikirin keadaan sekitar, lebih ke masuk ke kuping tuh sakit gitu loh. Iya tahu. Ya begitulah kurang lebih guys. Kita lanjut lagi ya, tadi udah sampai sini ya. Dari Liani Lim, apa yang dilihat dari pasangan kalian ketemuan pertama di mana? Ya, apa yang dilihat dari pasangan, apa yang dilihat dari aku, apa yang aku lihat dari kamu. Ini sebenarnya udah pernah diomongin tau gitu. Intinya tuh kalau dari Brandon sebenarnya awalnya tuh memang ini tapi jujur ya, awal aku tertarik sama kamu ya.
kamu kan udah tahu kan? Enggak. Ya awal tertariknya itu mau tau gara-gara apa? Gara-gara suaranya guys. Tapi dia tuh kayaknya kamu udah tahu ya aku suka suara cowok ngebas ya. Mana aku tahu. Nah, nggak kayak gini Tahu dari suaranya. mana? Nggak kayak gini suaranya. Bener-bener ngebas banget guys. Jadi pas pertama kali ketemu lagi, Enggak, tapi aku emang masih bisa kalau bisa kayak ngomong gini. kayak gitu. Kayak gini sumpah. Jadi sekali ketemunya lagi tuh setelah sekian lama, pas kita kayak lagi ngumpul-ngumpul bareng, tiba-tiba dia suara sengebas itu Iya. Dan pas dia ngomong sengebas itu, gue langsung kayak ngomong ke teman gue kayak anjir. Ini trik gila. untuk kalian mendapatkan wanita. Wih. Emang kalau kita kalau ngomong wanita itu harus pakai suara yang ngebas gitu. Nah, tapi memang jujur, gue tuh ngelihat cowok tuh dari cara dia ngomong sama vibes pembawaannya gitu loh. Kayak kalau misalnya, tapi ternyata maksudnya dia nggak seperti yang gue lihat pertama kali. Ini cuma tipu-tipu. Dia tuh kayak jalannya begini, suaranya ngebas gitu. Tapi Terus gue iya. langsung ngomong ke temen gue kayak, gila ya, kok suara dia jadi ngebas gitu. Gue ngomong kayak gitu. Soalnya pas pertama kali ketemu dia kayak gini, suaranya Kita kayak tuh butuh umpan untuk mendapatkan. gitu. Ya begitulah. Kalau cowok mah kayaknya nggak jauh-jauh sih ya. Kalau cowok semuanya pasti nggak jauh ya dari visual. Gue suka dari fisik dia dulu udah pasti. Karena pertama kali gue lihat dari LDP kan dia emang udah ya cantik gitu loh. Cantik dan seksi ya. Nggak, jadi udah pasti dari visual. Baru kan habis kan dari baru pengenalan ya. Kayaknya nggak ada cowok yang nggak pertama nggak lihat fisik dulu deh. Semua cowok tuh makhluk fisik. Pasti ya lihat dari fisik dulu kok. Dia bawahnya tau sayang dia ngomong. Dan ketemuan pertama di mana? Ketemuan pertama mah Teman pertama gue ajak dia kolaborasi pokoknya. Itu di mall Lipo Karawaci. iya. Gue ngajak dia collab untuk ngobrolin tentang cewek zaman now. Kamu pakai baju apa? Pakai baju pisang, Aku pakai apa? jaket ya, Apa warna apa? ungu ya. Rambutnya yang ungu gak jelas. Jaketnya apa ya? Aku nggak ingat. Hitam Ya. Iya. Tapi itu jujur emang apa ya? Modus aja. Padahal iya anjir. Padahal kayak bener-bener YouTube-nya itu mungkin dulu masih prank ya, dia belum yang gaming ya. Iya. Itu bener-bener jauh dari apa tuh namanya? Jauh dari kontennya ya. Itu. Iya. Cuma aku memang ada tujuan sebenarnya buat merambah ke konten kayak gitu. Tapi ini ada fun fact ya bilangnya ini berarti. Sebenarnya tuh gue tuh nggak mau collab-collaban sama orang, tapi bukannya nggak mau karena gue sok ngomong atau kayak sok terkenal gitu, enggak. Cuma kan karena sekali lagi gue Biasa pemalu, cewek. ya kan, pemalu terus insecure gitu kan. Jadi gue mikirnya kayak kalau gue ini sama orang collab sama orang, takutnya orang tuh kayak nggak seru gitu ngobrol sama gue atau gimana. Nah pas Brandon ajakin itu orang ketiga apa 4 apa 5 gitu yang ngajakin buat collab. Terus gue ngeliat Instagramnya tuh, waktu dulu dia followersnya masih di bawah gue. Yoi. Terus gue liatin Instagramnya, terus gue ngeliat kayak, kayaknya ini orang baik ya gitu, gue mikirnya gitu. Baik. Makanya emang iya soft spoken kan guys. Baik, soft spoken. Iya, terus intinya karena mikirnya, kayaknya baik dia gitu, ya udah deh boleh. Tapi pas gue lagi mau collab pun gue ajak teman gue nggak berani sendiri karena ya sekali lagi kayak kan namanya gue cowok. Tapi gue nggak nyadar, awalnya gue nggak nyadar kalau dia modus. Nyadar kalau dia modusnya itu begitu dia ngajakin, dia ngomong pas di ngomong berdua, soalnya dia tuh kayak ngeliatinnya kayak gitu yang kayak aneh. Ya, oke. Ya kayak gitu deh, udah kayak gitu. By the way ini kalau muka gua agak tiba-tiba kayak agak bengong-bengong gitu, ini jujur aja gua habis minum ya guys ya. Dan ini aku kadang-kadang bisa kayak ada bengong muka aku, nanti dikiranya aku kayak begini mukanya. Jadi gua harus jelasin gua habis minum dan ini udah mau jam 3 pagi aja. Lihat jam ya, kasih jam ya. Ini jam 3 pagi. Aduh, jam 3 pagi lah nih kalau kelihatannya, gua nggak tahu kelihatan apa enggak. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya ya. Sebenarnya ini nggak tahu ya ini sama apa enggak kayak tadi ya pertanyaannya ya. Dari J06. Nih kamu dengerin aja deh, jangan baca. Apa hal-hal yang kurang dari pasangan kalian yang pada akhirnya bisa kalian toleransi satu sama lain? Setelah ditoleransi, apakah hal-hal itu berubah atau masih tetap ada? Kenapa kalian masih bisa toleransi kalau memang masih kurang? Ya, Panjang amat nih. Iya, tapi intinya ya toleransi tentang sifat kurang gitu setelah menikah gitu loh. Yang kurang, ini aku jawabin satu ya. Kalau hal yang kurang dari pasangan, aku bisa toleransi apa, Mbak? Banyak juga sebenarnya yang kurang-kurang ya. Pasti semua manusia nggak sih? Satu sama lain kayak dia ke gue ke dia juga sebenarnya banyak. Apa beb? Aduh bingung. Kayaknya egonya Brandon deh. Ego sebagai lelaki alpha anjay. Iya. Egonya tinggi banget sih buat cowok. Aku juga mengakui itu. Kayak dulu tuh kayak untuk mohon maaf kali ya. Iya nggak sih, itu juga bisa nggak sih? Kalau mau maaf kayaknya aku udah tahu. Gue kayaknya udah agak beda ya kalau itu. Enggak, tapi ya iya maksudnya dulu tuh dia kan susah banget ya. Iya. Tapi sebenarnya masih ada beberapa, ya ini kan yang dari
POV. Oh iya, benar. Masih ada beberapa yang kayak dia tuh mungkin menurut dia tuh nggak seharusnya kayak ngomong sorry gitu. Tapi kalau menurut gua, maksudnya dari pandangan gua ya, kalau misalnya emang pasangan lu mengutarakan kekecewaan kayak upset gitu, kayak kalau emang dia pun gak ngerasa salah pun, tapi kan diutarain nih, oh itu nyakitin hati gue, ya menurut gue kayak ya udah ngomong sorry aja gitu loh. Nah sampai sekarang sebenarnya Brandon tuh masih kayak belajar lah istilahnya kalau hal yang itu ya. Tapi karena gue tahu dia juga mau berubah, dia mau jadi lebih baik, makanya kayak ya udah itu jadi toleransi, ya gak sih? Jadi nggak kayak kalau dulu mungkin jadi ribut kayak terus lu nggak minta maaf, kok nggak minta maaf sih gitu kan. Sekarang kayak yang lebih minta maaf dong gitu, ngerti gak sih? Kayak yang lebih sabar, lebih toleransi. Ya dia nanya kenapa kalian masih bisa toleransi kalau memang masih kurang, ya karena cinta gak sih? Anjay. Iya. Gak ada alasan lain sih. Ya karena itu gak sih? Gue yakin lu pada nikah sama pasangan lu juga gak ada yang perfect lah. Masa ada kurangnya aja anjir. Betul. Iya, lu mau perfect gak ada, Cok. Gak akan ada anjir. Yang perfect cuma Tuhan kayaknya. Gak akan ada anjir manusia yang perfect, mau gimana pun. Sekarang kalau kamu gimana? Aku hal yang kurang. Yang kurang ya, jujur ya. Kalau misalnya gue ke dia ini yang masih kurang yang itu overthinkingnya menurut gue. Dia ini lumayan overthinker, dong, bisa mikirin tuh kayaknya dari Mars sampai Pluto tuh mikirin tuh segala hal pokoknya. Iya. Dan itu suatu hal yang apa ya? Gue yakin suatu saat dia bisa gitu untuk mengatasi overthinkingnya supaya dia nggak terlalu stres untuk hal-hal kecil. Itu aja sih. Tapi dulu itu hal yang belum bisa ditoleransi kamu sih kalau dulu. Ya, yang tapi ribut juga kalau ya. sekarang dia sebenarnya udah jauh banget bedanya gitu loh. Cuman ya masih ada, cuman gue yakin suatu saat dia bisa jauh lebih ini lagi, lebih relax lagi untuk hal itu. Nih, lucu nih pertanyaannya dari Daniel Novendra. Ada niatan mau cari anak angkat gak? Gua ready di belakangnya. Enggak. Tapi gue suka sama pertanyaan depannya aja sih. Kalau kamu aja yang jawab. Aku dulu. Enggak, ini pertanyaan kita kayak sama aja deh yang jawab. Ayo kamu aja. Ya kamu jawab sih. Ya udah. Enggak. Ya udah, tapi ini kayaknya pertanyaannya kita jawabannya beda sih harusnya. Ya udah. Jadi sama beda nih. Kayaknya beda nih. Setelah aku pikir-pikir. Kalau gua disuruh anak angkat, pertama tergantung story-nya itu anak dulu, tapi yang kedua 90% kayaknya gue nggak mau kalau gue. Sama sih. Enggak, sama. Kalau misalkan emang dia kayak itu tergantung backstory-nya dulu lah kayak gimana. Kalau emang dia membutuhkan banget dan itu panggilan kita berdua ya nggak masalah sih kayaknya. Iya, kalau emang Tuhan udah nyuruh ya. Cuma kalau kayak tiba-tiba iseng nih ambil anak angkat yuk. Kayaknya belum ya. Maaf. Karena gue tuh soalnya kalau emang gue tuh suka anak kecil juga nih guys. Bini gue juga suka nih. Cuma gue kalau emang bukan anak gue sendiri, gue buat nyentuh pun gue nggak berani. Iya, benar kayak gitu. Dan rasa sayangnya tuh udah pasti beda. Gue nggak bisa bener-bener kayak gue peduli banget sama dia. Nggak akan bisa bener-bener. Pasti berbeda banget sama gue kalau punya anak sendiri nanti. Kalau kamu semua anak kecil kayaknya suka ya? Iya, gue kebetulan memang demen semua anak kecil. Jadi kayak bahkan anaknya temen gue aja, gue kayak lebih gimana gitu. Kayak udah nganggap anak sendiri, sayang banget gitu. Tapi tetap beda sih guys. Tetap pasti beda. Iya, tetap beda sih. Cuma ya sekarang kita nggak tahu aja ya, karena kita belum punya anak juga sih. Iya. Bakal kayak gimana? Oke, last question dari ini kayak Elizabeth Valencia. Siapa yang pengen punya anak duluan? Rencana mau punya berapa? Punya anak berapa kan udah ya. Siapa yang punya anak duluan? Gua sih sebenarnya kalau mau punya anak duluan ya. Kalau ini kan jelasin juga sebenarnya. Sebenarnya dia pengen banget punya anak sebenarnya. Pengen tuh secepatnya, malah sebenarnya dia pengennya udah ada dari tahun-tahun lalu kayaknya. Kayak dia lebih happy kalau punya anak kayaknya. Betul. Cuman kalau gue sih setelah dipikir-pikir lagi, kita kan waktu itu kan habis proses nikah ya. Proses nikah aja kita tuh lumayan banyak lah untuk ribut-ribut kayak gitu ya. Karena proses nikah itu kan gimana ya? Dia ngurus semua nih, kita nyari duit segala macam. Itu kan wah capeknya minta ampun lah. Kayak apa ya, gue mikirnya tuh kayak kita udah habis capek-capek habis dari pernikahan, kita udah ngelewatin berbagai macam hal, tiba-tiba kalau nanti kita baru nikah langsung punya anak, otomatis kita udah langsung fighting lagi tuh untuk 9 bulan. Nah itu kayaknya terlalu cepat sih kalau untuk sekarang kita punya anak ya. Kayak mau nikmatin dulu. Iya, kasihan dia juga sebenarnya. Dia 9 bulan tuh pasti stresnya minta ampun. Tapi sebenarnya kita udah kayak prepare, udah kayak banyak hal yang udah kita preparein gak sih sebenarnya? Iya. Makanya doain aja semoga soon ada Brandon and Charles Junior. Iya, amin lah. Ya, tapi mau gimana pun kan semuanya rencana Tuhan ya guys ya. Iya. Kalau emang Tuhan kasih gue sama bini gue untuk secepatnya punya anak, ya kita mau gimana pun pasti lahirin gitu loh. Mau gimana pun gak mungkin kita kayak ngukurin segala macam, ya belum siap segala macam anjing. Gak bakal kayak gitu. Pokoknya kapanpun Tuhan kasih ya. Pengennya langsung twins. Nah ini dia tuh pengen banget kembar. Gak jelas ya. Kayak aku takut tapi pengen langsung twins. Iya. Tapi ada alasannya guys, karena dia nih kalau dapet twins kan dia cuma putus kali lahiran doang gitu ya, hamil ya. Betul. Jadi itu juga ya jauh lebih efektif lah gitu.
gitulah. Ya semoga aja Tuhan kasih kita anak kembar ya. Ya amin amin. Tapi kalau anak kembarnya cewek aku pusing sih jujur. Iya sih. Lu pusingnya mah yang lain gue udah tahu. Enggak, aku pusing. Ntar jebak. Enggak, jujur aja Ntar kalau jebal gue takut banget kalau gue punya anak cewek terus jebal. baru SMA udah hamil. Wah anjing. Terus kalau jebal gimana? Kalau jebal, wah ngentot sih yang ngewe gue tabok anjing. Gak bisa sih. Ya udahlah guys, jadi segitu aja untuk Q&A kita bulan madu kita pada kali ini. Thank you banget buat semua yang nonton. Nanti kita bakal banyak banget sebisa mungkin untuk bikin video berdua ya. Kemarin juga kan kita ada bikin video mukbang, lumayan juga viewsnya 400.000 ya. Makanya ini iseng dong sih. Kayaknya kalau Q&A mah ya ada yang nonton, kita mau lihat aja lah ada berapa yang nonton. Oke, thank you semua yang nonton. Love you. Love you.